Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar Islami. Ya. Sakia Askia R. Alhamdulillah. Mas Fajar kelas berapa? Saat ini saya belajar di kelas 11 4. 11 4 ya. Mbak Sakia? Saya kelas 11 11 semua. Alhamdulillah yang 11 semua. Tentunya karena sudah tahu bahwa kami dari mahasiswa Kiai Haji Abdul Halim Universitas dari Aceh, Mojokerto. Dan maka penyelesaian disertasi saya yang berjudul digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Menurut Pak Mas Fajar, Mas Fajar luar biasa. Fajar menyisir. Fajar sedang bergerak, Fajar sedang berjalan, Fajar sedang mengelilingi, Fajar lagi sedang memberikan ilustrasi kepada kita. Dan kamu Fajar, Mas Fajar, selama pembelajaran Al-Quran Hadis ini, pengalaman Anda mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis ini yang menggunakan digital seperti apa? Menurut pengalaman pribadi saya, Bapak, yang telah diajarkan oleh Bapak Wahyu Rahman, dalam menggunakan digital itu sangat menarik perhatian kami, Bapak. Menurut saya dan teman-teman kami. Kenapa? Karena di saat menggunakan digital, kami sering menggunakan yang namanya perangkat Android, Bapak, dalam keseharian. Jadi ketika menggunakan digital, kami serasa termotivasi dan semangat untuk Baik. Untuk Mbak Setia? Enggak. Pengalaman pembelajaran digital kayak apa? cukup membantu saya, Pak, karena saya mendapat motivasi belajar tersendiri karena proses penyampaian materi yang lebih menarik, modern, dan interaktif. Itu gambarannya sudah sedemikian rupa ya, pengalamannya cocok ya? Cocok. Untuk orang muda cocok. Alhamdulillah. Gensi memang butuh seperti itu. Oke. Media digital apa nah, yang sering digunakan Bapak Ibu gurumu dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama itu penggunaan media WhatsApp, Bapak, itu mengirim materi yang akan disampaikan melalui grup kelas WhatsApp. Yang kedua itu bisa berupa YouTube, Pak, untuk sekedar menegaskan kembali ketika ada materi yang belum dipahami oleh saya pribadi dan teman kelas. WhatsApp dan YouTube. YouTube ya. Terus Mbak Zakia? Kurang lebih sama, Pak. Saya dibantu menggunakan WhatsApp sebagai media pengumpulan dan pemberian materi juga, serta YouTube. Biasanya Bapak Wahyu mengirimkan link video berupa materi tambahan. Kurang lebih penjelasannya sama, Pak, tapi cuma tambahan saja. Dan untuk mengetes kemampuan ulang peserta didik, Pak Wahyu menggunakan platform aplikasi pembelajaran seperti Wayong. Itu isinya seperti kuis-kuis. Nah, perangkat digital apa yang digunakan peserta didik sendiri dalam berdigitalisasi Al-Quran Hadis ini? Kalau secara umum lebih ke perangkat digital, Pak. Ya, Itu apa yang dipakai? smartphone, Smartphone, ya, handphone. karena sering digunakan dalam Banyak nggak pakai notebook, teman-teman? Ada? Untuk saat ini tidak, Bapak. Handphone ya? Handphone. Ada yang pegang laptop? Ada beberapa, Bapak, tapi Iya. yang sering digunakan oleh Pak Wahyu jadi diambil ke smartphone saja, Pak. Terus Mbak Setia, Sama, Bapak. teman-temanmu pakai itu semua? Anda pakai itu? Iya, termasuk saya sendiri dan teman-teman. Bukan kebanyakan, tapi semuanya memakai handphone. Belum ada yang pakai laptop sampai tablet. Cara penggunaan aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang Anda ketahui seperti apa? Cara penggunaan aplikasi pembelajaran ini, caranya. Ya, cara memakai. iya, cara memakai. Menurut saya pribadi itu saya sering melakukan dengan cara menonton ulang video yang dikirim oleh Bapak Wahyu itu, Bapak, dan bisa didengar kembali melalui audio ataupun video yang dikembangkan di materi yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Oke, Raman, Pak Setia. Kurang lebih sama, Bapak, untuk media penyampaian dan pengetahuan ulang. Tetapi saya, yang seperti saya katakan sebelumnya, kuis. Saya pakai kuis. Baik. Implementasi pembelajaran sehari-hari. Sekarang
masuk kepada pelaksanaan di lapangan. Ya, di lapangan. Ada sekolah kan, belajar kan. Nah, bagaimana interaksi guru dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Bagaimana interaksi dengan guru? Kalian berinteraksi seperti apa? Pembelajaran Al-Quran hadis dengan digital. Nah, cara berinteraksinya seperti apa? Bisa digambarkan? Yang pertama, di waktu pembelajaran dimulai itu setelah pengucapan yang disampaikan Pak Wahyu tentang materi itu, saya pribadi sangat semangat Bapak, malah ingin keingintahuan lebih besar ketika menggunakan digital. Dan seperti yang Kakak Kiki sampaikan tadi, menggunakan Wayground atau Quizzes Bapak, di sana memiliki banyak fitur yang dimana membuat siswa-siswi itu tertarik dan bahkan bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu dengan lebih. Ya, maksudnya interaksi itu hubungan, cara berhubungan. Cara berhubungan dengan guru itu seperti apa? Kalau umumnya kan berinteraksinya itu monoton ya. Ini dalam kegiatan pembelajaran di kita itu seperti apa sampai melakukan berkomunikasi dengan guru. Maksudnya interaksinya. Ada yang berbagai digital. Iya. Interaksi itu murid bertanya, guru juga bertanya, murid memberikan apakah satu-satunya informasi itu dari guru atau misalkan bisa sambil browsing yang lainnya. Itu bentuk interaksinya dari. Yang dari Pak Wahyu ajarkan kepada kami setelah memberikan materi itu kami ulang kembali Bapak. Pas bisa menambah. Maksudnya bebas ya interaksinya ya. Interaksinya bisa menggunakan platform yang lain untuk bisa menguatkan pembelajaran kita Bapak. Iya. Gimana itu? Untuk interaksi sebagai siswi dan guru masih terjalin dengan baik Bapak. Setelah mengerjakan seperti kuisis, menggunakan aplikasi pembelajaran, jikalau ada yang masih dipertanyakan atau keingintahuan, saya biasanya menghubungi Pak Wahyu melewati WhatsApp atau platform komunikasi yang lain untuk menanyakan hal lebihnya. Yang kedua, dalam penggunaan media digital, ya, pembelajaran tentunya, dengan digunakan digital dengan tidak digital lebih menarik mana? Kalau menurut saya itu simpang Bapak. Kalau ditanyakan lebih menarik yang mana, untuk saat ini tentunya saya secara di zaman sekarang Gen Z itu tentunya Pak. Jadi menarik ke yang menggunakan digital Bapak. Karena itu terdapat banyak fitur dan bahkan menarik perhatian itu lebih. Dan ketika tidak menggunakan digital itu serasa lebih monoton Bapak. Nah, dibandingkan dengan menggunakan digital itu banyak yang menarik perhatian sehingga tidak monoton dan banyak berubah dari penyampaian Pak Wahyu. Gimana? Mohon maaf bisa diulang lagi pertanyaannya. Iya gini. Ini ada media digital. Dulunya kan semua tidak ada digital dong. Setelah pelaksanaan pembelajaran Al-Quran hadis ini menggunakan digital, Anda merasa lebih tertarik atau tidak tertarik dengan kegiatan berdigital atau tidak berdigital? Menurut saya pribadi lebih tertarik karena kalau tidak digunakannya dan tidak dimanfaatkannya media digital, saya sering merasa ngantuk. Motivasi belajar itu kurang karena mendengarkan guru kadang harus memvisualisasikan menggunakan otak saya sendiri dan itu butuh kerja lebih. Kalau menggunakan media digital itu saya sudah disediakan oleh guru pengajar. Oke, jadi menarik ya kalau media digital. Kalau dari pemahaman hasil kognitif ilmu lebih cepat menerima ilmu pengetahuan Al-Quran hadis itu pakai digital atau pakai manual? Kalau secara pribadi, secara manual Bapak, karena bisa berinteraksi langsung dengan para guru kita. Tapi di sisi lain, ketika menggunakan digital itu sebagai penegas ulang atau menegaskan kembali Bapak untuk menguatkan materi yang disampaikan. Ya maksudnya lebih mudah dipahami pakai manual apakah pakai digital? Kalau saya pribadi manual. Manual ya. Sama? Gimana? Sama Bapak manual karena bisa berinteraksi secara langsung Dengan guru.
Kalau dengan digital tidak berinteraksi dengan guru. Apakah ada digital yang tidak berinteraksi dengan guru? Ini digital dibikin oleh guru. Ya, kan digitalnya dibikin oleh guru. Guru memberikan tadi interaksinya langsung. Nah sekarang saya balik bertanya, apakah yang seperti itu meningkatkan prestasi pemahaman? Enggak. Dari ilmu itu lebih cepat dipahami enggak dengan berdigital? Apakah hanya butuh yang manual aja? Maksud saya itu. Jadi ini pengalaman kami sendiri dengan pembelajaran digital itu. Apakah dengan media penggunaan media digital lebih mudah dipahami pembelajaran itu atau tidak? Oh, kalau secara media digital saya lebih memahami Bapak, tapi kalau ada yang kurang bisa saya manual gitu iya, ya? manual. Ya dengan ini tetap lebih enak manual ya daripada digital. Apakah panduan media digital ini dapat meningkatkan motivasi belajar digital? Meningkat motivasi belajar enggak? Apakah enak yang manual? Enggak usah itu juga meningkatkan prestasi. Apakah dengan seperti itu dapat meningkatkan motivasi belajar enggak? Pembelajaran digitalisasi alternatif. Nah, Mas Fajar. Ya. Media digital itu dalam pembelajaran alternatif dapat meningkatkan motivasi belajar enggak? Kalau bertanya tentang motivasi, tentunya saya sangat menarik perhatian dan bersemangat ketika menggunakan perangkat, entah itu menggunakan Wayground, Quizzes, karena terdapat banyak fitur yang disampaikan oleh Pak Wahyu dan menarik perhatian pelajar, Bapak. Saya pribadi, ketika menggunakan Quizzes tersebut, terdapat banyak fitur yang membuat saya semangat dan tidak monoton pembelajarannya, Bapak. Ya, motivasi ya, termotivasi bagus. Tapi berkaitan dengan pemahaman tadi tetap enak manual gitu. Zaman ini gimana? Cukup termotivasi juga karena dimanfaatkannya media digital membuat proses pembelajaran lebih menarik ya Pak. Itu Mbak Setia ya? Iya. Lebih menarik ya, termotivasi ya? Iya Pak. Termotivasi. Kalau bagi prestasi, apakah dengan berdigitalisasi pembelajaran alternatif itu di format menjadi digital, apakah itu dapat meningkatkan prestasi akademik khususnya akademis? Apakah dengan sistem digital ini membuat orang prestasi akademik meningkat atau enggak? Nah. Sangat bisa membuat meningkat, Bapak. Kenapa? Ketika menggunakan suatu aplikasi, contohnya Wayground atau Quizzes, itu ada poin kelas namanya, Bapak. Di situ pribadi secara siswa itu antar siswa itu akan dites sesuai yang kemampuan, sesuai yang telah dipelajari, dan di situ ada namanya leaderboard atau peringkat, Bapak. Di situ menjadi siswa termotivasi dan semangat untuk melakukan pembelajaran secara tersaing gitu, Bapak. Baik, itu Pak Setia? Kurang lebih sama Bapak. Masih sama ya. Meningkat prestasi semua ya. Karena tergantung individu tersendiri Pak. Ada yang kompetensi apa? Bukan, yang karakter sendiri yang suka bersaing gitu Pak, bersaing secara sehat. Jadi semangatnya beda-beda. Jadi kompetitor tersendiri ya. Ya. Ada kompetensi yang harus ditingkatkan. Apakah penggunaan media digital pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan praktek spiritual ibadah? Dengan sistem digital ini ada hubungan dengan peningkatan prestasi untuk pengamalan ajaran agama enggak, Mas Fajar? Kalau saya setelah diajari oleh Pak Wahyu di tahun-tahun terakhir ini, Bapak, setelah menggunakan media yang disampaikan oleh Pak Wahyu, ketika saya entah itu ibadah sehari-hari maupun melakukan ibadah di sekolah secara berjemaah, itu salah satu contohnya ketika saya berdoa, saya tahu makna dari yang saya lantunkan itu seperti apa. Ketika menggunakan media ada penegasan ulang, jadi saya searching maknanya seperti apa ketika menggunakan digital, sehingga saya ketika berdoa itu tahu apa makna yang saya lantunkan. Usaha sendiri ya? Iya. Oke. Itu namanya konstruktivisme. Ya, panjenengan gimana, Mbak Siswa?
Sama Bapak, kurang lebih sama jawaban saya Bapak, karena bisa digunakan dan dipakai dimanapun saat saya perlu. Misal saat lagi di rumah, saya bisa dibantu dengan YouTube untuk mendengarkan audio murakal dan sebagainya. Jadi ada prestasi untuk meningkatnya di bidang praktek pengalaman ibadah itu. Oke. Dampaknya sekarang Mas Fajar dalam menggunakan media digital pembelajaran Al-Quran hadis ini, apakah ada dampak meningkatkan motivasi belajar? Kita menggunakan digital. Iya, ya. Ini tetap konteks dalam digital. Dengan konteks digital itu apakah motivasi belajarnya meningkat? Alhamdulillah di minggu terakhir ini ketika menggunakan digital dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu dapat meningkatkan fokus saya Bapak. Kenapa? Ketika Bapak menyampaikan, Pak Wahyu sendiri menyampaikan materi diselingi dengan video yang diberikan oleh Pak Wahyu, itu membuat saya lebih paham untuk mencerna Bapak. Jadi ada motivasi lebih gitu maksudnya? Iya. Sama ada motivasi lebih dari pelaksanaan digital ini? Atau tetap sama dengan manual lah? Ya tetap sama. Banyak motivasinya Bapak, Oh, karena banyak. menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, Ya. kata saya sebelumnya lebih interaktif, dan selain itu membuat siswa tidak mudah mengantuk dan bosan. Tidak guna ya? Ya, karena kreatif. Ya bagus. Kalau penggunaan digital itu apakah punya dampak juga dalam pemahaman, kayak tadi, pemahaman materi? Apakah ada dampaknya juga dalam pemahaman materi dari kegiatan digitalisasi itu untuk Mas Fajar? Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak, ketika menggunakan digital di saat pembelajaran berlangsung, di waktu Pak Wahyu menyampaikan materi itu diselingi dengan video ataupun audio yang diberikan oleh Pak Wahyu. Nah, itu bisa memberikan pemahaman secara lebih Bapak dari yang Pak Wahyu sampaikan. Jadi ada dua, Pak Wahyu menyampaikan, sedangkan video atau audio yang kita dengarkan itu untuk menegaskan kembali yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Jadi dari segi pemahaman materi meningkat ya. Paham. Sedikit beda dong dengan tadi. Yang dengan Kalau apa? Iya. Ya dalam pemahaman tadi manual, misalkan pilih manual, yang manual. Tapi dalam hal ini pemahaman. mereka pemahaman justru pakai digital ya. Nah, kalau pribadi untuk kan lebih suka dengan manual. Instruksi sudah manual. Oke. Mbak Siska gimana? Kurang lebih jawaban saya sama. Sama ada peningkatan di bidang Iya, meningkat. ya, pemahaman materi itu lebih mudah ya. Iya Bapak. Lebih mudah. Ini mempermudah enggak maksud saya seperti itu. Oke. Dampak lagi yang berikutnya dengan prestasimu. Apakah dengan pembelajaran digital meningkatkan prestasimu, prestasi akademik, nilai ya? Mendapat nilai. Meningkat enggak dengan digital itu atau tidak? Kalau saya pribadi meningkat Bapak, karena saya bisa mencari secara atau tidak, saya mencari di rumah, belajar sendiri, memanfaatkan media digital. Iya, suka gitu ya. Iya. Kalau nggak ada digital malas belajar gitu. Maka prestasi pasti turun. Harus buka buku. Gimana Mas Fajar sendiri kan? Tentunya dengan adanya digital, saya itu sangat terbantu Bapak. Karena itu untuk pemahamannya lebih bisa bukan hanya di kelas maupun di sekolah, tapi bisa di luar lingkup sekolah ini Pak. Jadi sangat membantu sekali. Ini juga dampak kayak tadi. Dampak dalam setelah melaksanakan digitalisasi pembelajaran pakai sistem digital, apakah dapat meningkatkan prestasi khususnya psikomotorik, khususnya pengamalan ajaran agama, pengamalan spiritualitas atau praktek spiritualitas? Apakah dapat meningkatkan praktek spiritualitasmu pembelajaran digital atau habis itu? Selama pembelajaran berlangsung, setelah Bapak menyampaikan materi dan memberikan tugas, itu ada beberapa yang menggunakan digital. Salah satu contohnya itu penggunaan PowerPoint Bapak. Itu bisa meningkatkan kita untuk lebih memahami apa yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Yang kedua, itu melewati video. Pak Wahyu memberikan tugas dan menyuruh kita untuk membuat suatu video yang telah disampaikan Pak Wahyu, tentunya materi yang di dalam Al-Quran hadis Bapak. Jadi bisa melewati entah itu di post di Instagram, entah itu di WhatsApp, seperti itu. Match-nya di mana dengan praktek ibadah?
Itu meningkatkan praktik ibadah. Betul Bapak. Ya. Ibadah seperti apa? Ibadahnya sholat. Ibadahnya seperti ketika kita ya tentunya sholat Bapak. Setelah itu ibadah sehari-hari doa, lakukan ketika berjalan mengucapkan salam. Meningkatkan mana itu kemudian praktiknya kita meningkat. Gimana Mbak Rizka? Menurut saya seimbang Bapak. Seimbang ya. Iya. Artinya seimbang itu mau pakai digital atau tidak, Walaupun manual. atau manual, maka praktek untuk pengalaman ibadah ya kadang-kadang meningkat, kadang enggak gitu ya. Iya. Itu kan seimbang itu. Enggak, kadang-kadang meningkat, enggak. Gimana alasannya gimana? Karena kalau dari media digital saya hanya mencari beberapa seperti doa-doa yang sebelumnya tidak saya ketahui. Lalu sisanya seperti mungkin seperti kayak sholat gitu Bapak, atau Kayak sholat. iya pengetahuan yang saya tanyakan langsung secara manual ke Pak Wahyu. Lebih ribet mana? Sebenarnya Langsung atau dengan digital? ada plus minusnya dua itu Bapak. Kalau secara manual saya bisa langsung mendapat respon karena interaktif. Kalau yang digital kalau digital masih nunggu paketan, masih nunggu. iya Bapak. Itu plus minusnya seperti Ya, itu. kadang ada yang jadi mengerti juga. Tampaknya tidak begitu signifikan. Artinya seimbang lah gitu ya. Kendala-kendala apa nih? Menurut Mbak siapa? Ini menurut Mbak Setia, ada kendala nggak pembelajaran digital? Untuk pemanfaatan media digital sendiri. Ya, apakah ada kendala dalam pelaksanaan digitalisasi? Ada apa kendalanya? Kendala apa saja? hanya paketan sih, Pak. Paketan aja? Nggak ada lain? Kadang ada kadang tidak Pak. Jadi harus repot-repot nahan malu hotspot ke teman gitu. Kalau bisa Pak Wahyu sendiri yang nawarin hotspot. Begitu. Iya. Kalau bisa gimana? Dapat paketan dari mana? Dapat paketan dari mana? Ya kalau bisa sekolah Oh, fasilitasi. Iya. Apa yang digunakan? Internet, Iya, wifi Pak. wifi, bukan wifi. Sama saja kendalanya saja. Ada beberapa kendala. Oh, ada. Yang pertama itu tentunya di paketan Bapak, tapi itu tidak selalu di setiap saat, hanya beberapa waktu. Dan itu sudah ada solusinya, tentunya dari Bapak Wahyu sendiri telah memberikan. Lain? Kendala lain? Untuk perangkat lain, kendala lain, jadi ke perangkatnya saja Bapak. Itu terkadang lemot, kadang jaringannya. Solusinya apa Mas Yoga? Solusinya Kalau jumpai seperti itu apa? saya langsung menuju dengan Pak Wahyu Bapak berembuk. Dan entah itu kalau secara pribadi kalau itu terjadi, saya terkadang bergeser ke teman saya, ada rekan gitu Bapak. Jadi bisa bekerja sama. Lampu mati, bukan kendala. Tentunya listrik. Tapi di tahun-tahun ini alhamdulillah tidak pernah Bapak. Ya umat ini jadi nggak ada ya. Semua terjadi terpaksa kita menggunakan secara manual Bapak. Oh gitu. Bisa ada solusi lain. Pakai genset itu. Lebih baik manual. Oh gitu. Gimana Pak? Sama Bapak. Ada kendala, tapi jalan keluarnya tadi setuju kan? Setuju karena baru kemarin saya terapkan. Teman saya punya kendala HP-nya nggak bisa karena wifi sendiri karena nggak punya paketan. Saya pinjamkan HP saya. Oh, tinggal menyelesaikan gitu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Fajar dan Pak Setia, mudah-mudahan manfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.